Awalnya dia jarang sembahyang, maklum orang diskotik dengan kentan. Berkat tuntunan beliau, itu pun tiang medis non medis yang jalankan. Bukannya dia nggak percaya medis, karena tiang udah nggak ada materi lah, udah tiang serahkan diri, apapun tuntunan medis saya jalankan, luar biasa. Apa yang tiang rasakan sakit itu hilang perlahan-lahan. Yang dasarnya basicnya ke peminum dulu, kerja ke kapal terus sakit karena banyak minum itu selama 1 tahun, keluar darah, terus diponis paru-parunya hancur yang kiri. Karena yang tidak percaya dulu sama orang-orang dukun-dukun itu, mungkin ya yang penting kenyamanan hati aja, apapun bisa. Sebenarnya itu yang dicari. Oh ini toh. Saya juga sekarang bisa bawa gente gitu kan, seorang mangku bisa nambahin orang yang sakit. Om Swastiastu, nama tiang Jero Kaulio Bakte, tiang dados sisi pengayahan ide Utara Sakti Rikiring Peseraman. Awal tiang uning pemargi Peseraman, tanpa sengaja tiang diajak sama saudara Nangkil Riki. Kebetulan istri tiangnya waktu ini sakit, gitu. Sakit tanpa sengaja. Istri tiang sakit, tiang juga dikasih tahu bahwa tiang katanya memelik. Gitu. Awalnya juga tiang nggak tahu, tapi ini ke memelik itu setelah dijelaskan sama Jero Nabi di tiang dikirim Peseraman, bahwa tiang dituntun dari bagaimana cara sembahyang, karena terus terang tiang awalnya dia jarang sembahyang. Maklum orang diskotik dengan kentan. Nah di sana diawalkan diajarkan cara sembahyang bagaimana yang benar, dituntun jadi orang pengayahan itu seperti apa, gitu. Nah di sana tiang digali, jadi tiang niki dados pengayahan, dados seorang mangku, dan tuntun dari A sampai Z, apa itu kepemangkuan, sastra kepemangkuan. Dan di samping itu juga saya juga belajar diajar tentang pengobatan, istilah Balinya, seorang Balian juga, bagaimana jadi pengayahan seorang Balian, bagaimana marga pengobatan itu, bagaimana rasa-rasa seorang jadi orang orang sakit itu diajarkan sama Jero Nabi di sini. Ya seperti sekarang ini tiang matur suksemo sareng Jero Nabi, udah betari sakti sami yang dikirim Peseraman, seperti tiang dados pengayahan ide diki. Kalau dulu terus terang aja, tiang berdua sama istri kerja, namanya orang kerja kan dapat gaji kan kenten tapi nggak ada hasilnya. Kalau dapat hari ini kok hilangnya kemana? Padahal beli sesuatu tanpa tanpa sengaja. Ada salah satu keberbahan tiang juga yang sekarang yang paling dasar yang kini tidak bisa tiang lupakan itu kan kenyamanan hati. Dari tuntunan ide sembahyang bisa dapat pengelukatan, selalu dapat tuntunan yang selalu positif. Kadang-kadang kita di luaran, kadang-kadang kan obrolannya ada yang negatif, ada yang banyak hal. Kalau di sini tuntunannya selalu positif. Karena apa? Itu yang membuat batin saya itu nyaman. Ya terus terang saya udah
belasan tahun ayah pemargi Nido Riki itu yang tiang dapatkan. Nah di samping itu tiang dulunya orang-orang biasa-biasa saja, saya juga sekarang bisa bawa gente gitu kan, seorang mangku bisa nambahin orang yang mau sakit. Arti guru spiritual bagi tiang ke segalanya. Karena apa? Tiang dituntun kapan tiang sebagai seorang anak, kapan tiang sebagai seorang sisir di Kiring Peseraman, kapan ide nuntun contoh tiang sebagai teman di sana nyampur. Contoh kapan dia Jero Nabe sebagai seorang antara guru dan sisir di sana, karena beliau ini akan memberikan apa kalau memang saya iwang dalam dari segi pemargi, beliau akan nuntun sekeras mungkin, karena biar nggak tiang kejadian, tiang cerita kembali pernah tiang bandel apa yang disarankan diajarkan oleh Jero Nabe, saya melanggar dari ajaran-ajaran beliau. Saya sungkan sakit selama kurang lebih 4 tahun. Itu parah luar biasa. Saya makan minum aja nggak bisa, terus terang. Jajang ide berkat tuntunan beliau, itu pun tiang medis non medis yang jalankan. Bukannya tiang nggak percaya medis, karena tiang udah nggak ada materi lah, udah tiang serahkan diri, apapun tuntunan ide saya jalankan. Luar biasa. Apa yang tiang rasakan sakit itu hilang perlahan-lahan, dan sekarang pun astungkare tiang bisa berduduk di sini, bicara di sini sebagai saksi napi pemargi Nido Riki tuntunan Jero Nabe. Sukses. Om Swastiastu, nama tiang Jero Purano Sandi. Nggih, tiang akan bercerita sedikit masalah tiang sedurung menginjak ke pemargi spiritual, pendekun spiritual. Tiang dumun sebenarnya tiang ring kerja di bagian pariwisata. Tiang juga boleh keluar berangkat ke kapal pesiar 4 kali. Terus yang dulu belum mengenal sembahyang pun jarang, mengenal arti sembah bakti ke leluhur sama sekali, tidak pernah. Yang dasarnya basicnya kepeminum dulu, dan terus terusan gentan tiang ke pariwisata, kerja ke kapal, terus sakit karena banyak minum itu selama 1 tahun, keluar darah, terus diponis paru-parunya hancur yang kiri. Terus sejak saat itu saya tiang gendan di leluhur, sembahyang, tanya sama orang pinter, diajak, dipaksa. Sebenarnya tiang tidak percaya dulu sama orang-orang dukun-dukun itu. Ya tiang terpaksa mau karena ingin sembuh, ingin kerja juga keluar. Dikasih tempo lagi 3 tahun, saya berangkat lagi 2011, udah nggak bisa, langsung memutuskan diri resign di kapal, sampai kaget teman-temannya semua. Terus kerja di sini juga 4 tahun nggak dapat kerja, lamarannya 15 kali lamaran itu, ke hotel-hotel sekarang diterima, ditelepon lagi, sampai di jalan dibatalkan gitu. Bingung tiang nih kau. Terus misal gentan bingung, sakit, boleh berguru kemana-mana, udah ke Perando, suling yang lukat udah. Tiang jalan untuk mencari ada apa sih dengan diri tiang ini, percaya melik itu nggak tahu lumun ke apa itu melik, apa itu spiritual, nggak tahu sama sekali, karena pemikiran orang intelek,
orang sama bule pengetahuannya kan, yang seneng sharing-sharing sama bule soalnya masalah pengetahuan itu, masalah spiritual aja nggak gini. Makanya ada yang ini coba dulu sampai pernah 1 bulan lupa diri, itu pengalaman tiang. Terus nyampe ke sini tahun 2013 dia mimpi dungu niki ketemu Ido Nabe niki, dapat mimpi tiang tenuning sampai Riki diajak sama murid yang dulu seniornya. Sampai Riki kan kaget, ih kok ada udah di mimpi siapa ini? Ini dan tiang bertanya-tanya nih, benar kah ini? Karena anggapan tiang peseraman itu kan orang Sulinggih nih kak, yang baca-baca senang baca dia. Orang Sulinggih pakai ketuk berkerucut di sini. Kok ini ada nabinya di mimpi? Digembleng lah dia di sini selama 3 bulan dulu. Pakai hati, pakai rasa nih kak. Ya sampailah sekarang diajarin masalah kepemangkuan juga, nambahin nolong orang nih. Pengalaman tiang yang dulu sudah tinggi, umpamanya makanan yang paling mahal saya udah pernah coba itu beli nih kok, pakai pesiar apa sih enggak sampai puluhan juta tiap bulan, itu gampang bagi saya nyari nih kok tiang kok. Mungkin ya yang penting kenyamanan hati aja, apapun bisa. Sebenarnya itu yang dicari. Oh ini toh, membeli dikasih tahu ini orang membeli, kita pilihan ya, jalanin nanti. Niko pengalaman tiang sampai sekarang. Tiang juga pernah mengalami kaya ya, dibilang orang itu ya nyari kapal itu susah sekali zaman dulu nih kok. Zaman Holland itu tahun 2004 yang susah sekali, bukan main. Susah itu interviewnya. Itu kebetulan tiang coba-coba itu. Coba-coba interview langsung 1 hari diterima itu. Di Bali lagi gitu. Dulu sekolah itu 1 aja ada di Jakarta ya, sekolah kepesiar itu. Dia memutuskan nyari ke seluruh Indonesia, di Bali 2, di Indonesia Jakarta sama 2 kantornya. Kebetulan kok bisa tiang dibantu padahal uang nggak punya itu. Tiang basic keluarganya kan nggak punya apa-apa. Motivasi tiang pingin keluar itu kan biar memperbaiki ini keluarga. Maka ke skala ke realita dulu berpikir, bukan ke sembayangnya. Ternyata nyamanan sekali niki kan. Tiang gini. Sekali niki zaman dulu banyak uang, kemana uangnya nggak tahu. Keluarganya tambah gini. Dan sebenarnya spirit itu kan kejiwaan itu. Ritual itu kan motivasi, sadarnya bisa, sadarnya itulah sebenarnya yang dicari, kenyamanan jiwa. Dan dalam hidup uang itu hanya titipan sebenarnya, nggak akan dibawa sampai gini, sampai kapanpun. Ini dah jalani karma kita ya, apapun terjadi ya. Atas tuntunan beliau juga kadang tiang juga nggak apa-apa, bimbingan itu yang perlu sebenarnya. Tuntunan itu lewat beliau pun orang-orang dulu kan dituntun itu lewat, makanya bisa membuat lontar itu lewat tuntunan sabda itu, dituntun orang-orang dulu itu. Oh Sulinggih yang jadi kita sungsung di Betarum mungkin sekarang lewat beliau lah dituntun, itulah spirit itu, jiwa kita dituntun itu jadi lebih baik. Sudah mantap, benar-benar mantap. Kalau tiang pengalaman yang dulu hitam juga pernah. Yang dulu juga pengalaman orang-orang yang pingin uang banyak juga pernah. Sekarang ya inilah kita jalani ya, ini ya garis tangan soalnya. Karma nggak bisa dirubah. Ini untuk keturunan nanti. Ya, semoga lebih baik semuanya. Godaan pasti ada selama kita hidup. Nggak mungkin nggak ada godaan selama kita hidup, tapi ada takarannya tergantung gininya kita. Makanya kalau tiang merasa gini ya nabelah, seorang nabelah tugasnya. Tiang juga sebagai murid punya nabe ya, tiang bertanya, dibimbinglah sama beliau, dari sanalah dia dituntun. Itu adalah bonus sebenarnya, itu harta itu bonus. Ya tidak menutup kemungkinan sebenarnya kita butuh uang, tapi uang sebenarnya perlu juga ya. Tapi kan tidak 100% juga semuanya bisa dibeli dengan uang.
Kalau beli perasaan beli gini itu nggak bisa. Itu